Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang taksiran matematika kelas 4 SD. Nah, jika kamu memiliki atau memegang buku matematika, silahkan dibuka buku halaman 29. Baik, kita mulai pembahasannya. Pengertian dan lambang taksiran. Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Nah, taksiran dilambangkan dengan seperti ini. Ini adalah lambang dari taksiran ya, seperti sama dengan tetapi bergelombang begitu. Taksiran pada bilangan caca terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Mari kita bahas penjelasannya. Yang pertama, taksiran atas. Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan ke puluhan, ratusan, atau ribuan, dan seterusnya ke atas yang terdekat. Agar lebih paham, di sini ada contoh taksiran atas. 12 dibulatkan menjadi 20. Nah, caranya seperti ini ya. Ini kan taksiran atas. Jadi taksiran atas itu adalah membulatkan semua bilangannya menjadi bilangan yang lebih tinggi. Contoh seperti ini. Nah, cara membulatkan seperti apa? Caranya seperti ini. Ini adalah bilangan puluhan ya. Kalau puluhan itu acuannya ada pada angka satuannya. Duanya kita ubah menjadi 0. Seperti itu. Kemudian angka puluhannya kita tambahkan 1 ya. Ininya kita tambah 1. 1 tambah 1 jadi 2. Seperti itu ya. Jadi 20. Jadi 12 jika dibulatkan ke atas menjadi 20. Setelah itu 18. 8-nya kita ubah menjadi 0. Ini. Setelah itu 1-nya kita tambahkan angka 1 juga, atau bilangan puluhannya kita tambahkan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi 20 tetap begitu ya. Maka 12 dikali 18 taksirannya adalah 20 dikali 20 sama dengan 400. Agar lebih paham, ada contoh lain di sini kita lihat. 54 dikali 291. Ya, caranya adalah lihat di sini. Ini adalah taksiran ke puluhan. Kalau taksiran ke puluhan berarti 4-nya kita ubah menjadi 0 ya. Setelah itu 5-nya kita tambah 1. 5 ditambah 1, 6. Paham ya? Jadi bilangan puluhannya ini kita tambah dengan angka 1. Begitu. Setelah itu 291 ini adalah bilangan ratusan. Kalau bilangan ratusan yang jadi acuan atau patokannya adalah bilangan yang berkedudukan puluhan. Di sini 9 yang berkedudukan menjadi puluhannya ya. Jadi 1 dan 9-nya kita ubah menjadi 0 ya. 1 kita ubah menjadi 0, 9 kita ubah juga menjadi 0. Kemudian 2-nya yang berkedudukan menjadi ratusan kita tambah angka 1. 2 ditambah 1 adalah 3. Begitu ya. Jadi 60 dikali 300 berapa? 6 kali 3 berapa? 18. Kemudian 0-nya di sini ada berapa? 1, 2, 3. Pindahkan ke belakang 3 angka. Ya, atau 3 0. 0 yang ini 1 2 3 kita pindahkan ke sini. Jadi 60 dikali 300 adalah 18.000. Contoh lain, 57 ditambah 147. 57 dibulatkan menjadi 60 ya. Ini kan bilangan puluhan. 7-nya kita ubah menjadi 0, 5-nya ditambah 1 jadi 6. Paham ya? Selanjutnya 147 dibulatkan menjadi 200. 4 dan 7-nya ini ya, dua angka ini kita ubah menjadi 0 ya. Setelah itu angka yang berkedudukan menjadi ratusannya kita tambah 1. 1 tambah 1 2. Gitu ya, paham ya?
Maka 57 ditambah 147 taksirannya adalah 60 ditambah 200 sama dengan 260. Contoh lain. Di sini kita punya 162 ditambah 2310. Ya, ini bilangan ratusan. Berarti yang harus diubah menjadi nolnya ada dua angka nih. Angka puluhan dan angka satuan ya. Tulis 0, 0. Setelah itu, satunya yang berkedudukan menjadi ratusannya kita tambah satu angka. Ya, jadi 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi 200. 162 jika kita taksirkan ke atas maka hasilnya adalah 200. Setelah itu 2310 ya. Ini tiga angka ini 1, 2, 3 kita ubah menjadi 0 semuanya. 0, 0, 0. Gitu ya. Setelah itu bilangan yang berkedudukan sebagai ribuan kita tambah angka 1. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Jadi taksiran atau pembulatan ke atas atau taksiran ke atas dari 2310 adalah 3000. Begitu ya. Jadi 200 ditambah 3000 adalah 3200. Paham ya? Lanjut, taksiran bawah. Nah, kalau taksiran atas itu tadi menambah angka 1 pada bilangan yang akan ditaksirnya, sekarang taksiran bawah mengubah semua bilangan yang akan ditaksirnya itu menjadi 0 ya. Nah, di sini taksiran bawah dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan-bilangan puluhan, ratusan atau ribuan dan seterusnya ke bawah yang terdekat. Contoh taksiran bawah. Di sini kita punya 16 kali 28. 16 dibulatkan menjadi 10. Jadi si 6-nya ini, si satuannya ini kita ubah menjadi 0 ya. Kemudian satunya kita pindahkan aja langsung ke sini. Ya, ke taksirannya. Jadi 10, 16 dibulatkan menjadi 10. 28. 8-nya kita ubah menjadi 0. 2-nya kita pindahkan. Gampang ya? Lebih gampang dari yang tadi. Maka 16 dikali 28 taksirannya adalah 10 dikali 20 sama dengan 200. 16 dibulatkan atau ditaksirkan ke bawahnya menjadi 10. 28 ditaksirkan ke bawahnya menjadi 20. Sehingga 10 kali 20 sama dengan 200. Contoh lain. 24 dikali 162. 24, 4-nya kita ubah menjadi 0, 2-nya pindahkan. Gampang ya. 162, 6 dan 2-nya kita ubah menjadi 0, 1-nya pindahkan. Jadi 20 dikali 100. 24 ditaksirkan ke bawah menjadi 20, 162 ditaksirkan ke bawah menjadi 100. Paham ya? Jadi 20 dikali 100 adalah 2 kali 1 hasilnya 2, kemudian 0-nya ada berapa? Hitung 1, 2, 3, pindahkan ke belakang 2, 1, 2, 3. Jadi 200 kali 100 adalah 2000. Contoh lain. Di sini kita punya 37 ditambah 178. 37 dibulatkan menjadi 30. 7-nya kita ubah menjadi 0, 3-nya pindahkan. Paham ya? 178 dibulatkan menjadi 100. 7 dan 8-nya kita ubah menjadi 0. Ini 1-nya kita pindahkan. Gampang ya? Maka 37 ditambah 178 pembulatannya adalah 30 ditambah 100 sama dengan 130. 37 ditaksirkan ke bawah menjadi 30, 178 ditaksirkan ke bawah menjadi 100 sama dengan 130. Contoh lain. Di sini kita punya 321 ditambah 5610. Kita akan taksirkan ke bawah. 321 jika kita taksirkan ke bawah adalah 2 dan 1-nya kita ubah menjadi 0, 3-nya pindahkan. Jadi 300 ya.
Taksiran bawah dari 321 adalah 300. Setelah itu 5610 taksirkan ke bawah. 610-nya kita ubah menjadi 0 semua. Setelah itu 5-nya pindahkan. Maka taksiran bawah dari 5610 adalah 5000. Kemudian kita jumlahkan 300 ditambah 5000 adalah 5300. Gampang ya. Lanjut. Selanjutnya adalah taksiran terbaik. Nah, untuk taksiran terbaik ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Aturannya adalah, nah ini, jika angka kurang dari 5 itu kan 4, 3, 2, 1 itu adalah angka yang kurang dari 5 ya. Maka angka pada pembulatan dihilangkan atau diubah menjadi 0. Contoh 32. Ya, lihat di sini. Ini kan bilangan puluhan. Kalau bilangan puluhan yang menjadi acuannya adalah angka satuannya. Angka satuannya kurang dari 5. Di sini angkanya 2 ya. 2 kurang dari 5, maka harus diubah menjadi 0. 30. Jadi 32 dibulatkan menjadi 30. 341 yang menjadi acuannya itu adalah puluhannya. Kenapa puluhan? Karena ini adalah bilangan ratusan. Begitu. Jadi yang menjadi patokan atau acuannya adalah bilangan puluhannya. Bilangan puluhannya di sini 4. 4 itu kurang dari 5. Maka 341 dibulatkan ke bawah menjadi 300. Setelah itu 7251. Ini bilangan apa? Iya, bilangan ribuan. Kalau bilangan ribuan, itu yang menjadi acuannya adalah bilangan ratusannya. Di sini ratusannya angka 2. 2 itu kurang dari 5, maka ini dibulatkan atau ditaksirkan ke bawah dengan cara mengubah semua bilangan yang ada di belakang ribuannya itu menjadi angka 0 ya, atau diubah semuanya menjadi 0. 0, 0, 0. 7-nya pindahkan ya, sama seperti ke taksiran bawah kalau ini ya. Setelah itu, jika angka lebih dari atau sama dengan 5 ya, contohnya 5, 6, 7, 8, 9 ya, angka-angka ini kan lebih dari 5 nih, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik itu puluhan, ratusan maupun ribuan. Ya, kalau ini jadi caranya itu seperti taksiran ke atas, ditambahkan 1 angka yang akan kita taksirkannya atau kita bulatkannya. Contoh, di sini ada 38. Ini adalah puluhan. Puluhan itu kan yang menjadi acuannya satuan. Ya, bilangan satuannya lebih dari 5. Berarti 8-nya kita ubah menjadi 0 dan 3-nya kita tambah 1. 3 tambah 1, 4. Paham ya? Sama seperti taksiran atas. 273. Mana nih yang menjadi acuannya? Iya, puluhan ya. Puluhannya adalah angka 7. Berarti 7 dan 3-nya kita ubah menjadi 0. Setelah itu angka ratusannya kita tambah 1. 2 ditambah 1, 3. Paham ya? Setelah itu 1521. Mana yang menjadi acuannya? Iya, ratusan. Ratusannya di sini angkanya berapa? 5 ya, sama dengan 5 ya, atau lebih dari 5 itu harus dibulatkan ke atas atau ditaksirkan ke atas ya. Berarti nanti 521-nya kita ubah menjadi 0 semua. Setelah itu angka satunya kita tambah 1. 1 tambah 1, 2. Gampang kan? Oke. Contoh soal untuk taksiran terbaik. Misalnya di sini kita punya 23 dikali 15. 23 ini adalah puluhan ya. Berarti yang menjadi acuannya adalah angka satuannya. 3 nih. 3 itu kan kurang dari 5. Berarti taksirannya taksiran bawah. 3-nya ubah menjadi 0, 2-nya pindahkan. Kemudian 15. 15 ini bilangan puluhan ya. Nah, kalau puluhan berarti angka yang menjadi acuan atau patokannya adalah bilangan satuannya. Satuannya di sini 5. Tadi kan sama dengan 5 atau
lebih dari 5 itu harus dibulatkan atau ditaksirkan ke atas ya. Jadi nanti ini si puluhannya ditambah 1. 5 kita ubah menjadi 0. Setelah itu satunya kita tambah 1 ya. 1 tambah 1 2. Jadi 15 taksiran terbaiknya adalah dibulatkan ke atas, yaitu 20. Maka 20 kali 15 taksirannya adalah 20 dikali 20 sama dengan 400. Contoh lain, di sini ada 12 dikali 25 ya. 12 ini puluhan, 25 ini juga puluhan. Maka yang menjadi acuan atau patokannya adalah satuannya ini ya. Satuannya di sini 2 nih. 2 kurang dari 5 berarti dibulatkan atau ditaksirkan ke bawah. 2-nya ubah menjadi 0, satunya pindahkan. Jadi taksiran terbaik dari 12 adalah 10. Setelah itu 25 ya. 5-nya kita ubah menjadi 0. Karena satuannya lebih atau sama dengan 5, maka 2-nya ini ditambah 1 ya. Jadi 2 ditambah 1 adalah 3. Maka taksiran terbaik dari 25 adalah 30. Kemudian 10 dikali 30 adalah 1 kali 3 adalah 3. Kemudian 0-nya ada berapa? 1, 2. Pindahkan ke belakang. 2 ya. 1, 2, 1, 2. Jadi 10 kali 30 adalah 300. Setelah itu ada 37 ditambah 138. 37 dan 138. 37 puluhan, 138 ratusan. Jika ingin membulatkan puluhan, maka yang menjadi patokan atau acuannya adalah angka satuannya. Angka satuannya ini lebih dari 5, berarti harus dibulatkan ke atas. 7-nya kita ubah menjadi 0, 3-nya ditambah 1. 3 tambah 1, 4. Begitu ya. Setelah itu 138. Jika ingin mengubah atau membulatkan ratusan, maka yang harus dilihatnya atau acuannya adalah puluhannya. Puluhannya berapa? 3. 3 kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah. 3 dan 8-nya kita ubah menjadi 0, satunya pindahkan. Maka 37 ditambah 138 taksirannya adalah 40 ditambah 100 sama dengan 140. Contoh lain, kita punya 56 ditambah 1210. 56 ini adalah puluhan. Puluhan acuannya adalah satuan. Satuannya 6. 6 lebih dari 5, maka puluhannya nanti harus ditambah 1 ya. 6-nya kita ubah menjadi 0, 5-nya ditambah 1 jadi 6 ya. Maka taksiran terbaik dari 56 adalah 60. Setelah itu 1210 kita akan taksirkan atau bulatkan ke ribuan. Jika ingin membulatkan ke ribuan, yang harus dilihatnya atau acuannya mana? Iya, ratusannya ya. Ratusannya berapa nih? Ratusannya 2. 2 itu kan kurang dari 5, maka harus ditaksirkan ke bawah dengan mengubah 2, 1, dan 0-nya ini menjadi 0 semua. Taksiran ke bawah 0, 0, 0 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Setelah itu angka satunya kita pindahkan. Jadi taksiran terbaik dari 1210 adalah 1000. Kemudian kita jumlahkan. 60 ditambah 1000 berapa? 1060. Paham ya? Nah, ini adalah taksiran terbaik ya berdasarkan puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Contohnya, di sini ada bilangan 5368. Jika kita akan taksirkan ke puluhan terdekat, maka yang menjadi acuannya adalah angka 8. Kenapa? Karena puluhan terdekat itu acuannya adalah di satuannya ya. Satuannya ini berapa nih? 8. 8 itu lebih dari
5, berarti 8-nya ubah menjadi 0, 6-nya ditambah 1 jadi 7, kemudian 5 dan 3-nya kita tulis lagi, 3, 5, jadi 5368 jika dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 5370. Paham ya? Setelah itu ke ratusan terdekat. Kalau ratusan terdekat, yang jadi acuannya apa? Iya, betul, puluhannya. Puluhannya di sini 6, lebih dari 5. Maka dari itu nanti ratusannya harus ditambah 1. 6 dan 8-nya kita ubah menjadi 0. Ya, setelah itu 3-nya ditambah 1, jadi 4. Setelah itu 5-nya tinggal kita pindahkan ya. Jadi 5368 jika dibulatkan ke ratusan terdekat hasilnya adalah 5400. Setelah itu kita ke ribuan terdekat. Kalau ribuan berarti yang harus jadi acuannya apa? Iya, ratusannya. Ini ya, ratusannya 3 nih. Ketiga itu kan kurang dari 5. Maka 3-nya ini, ratusannya ini kita harus ubah menjadi 0 semuanya atau ditaksirkan atau dibulatkan ke bawah. 3, 6, 8-nya kita ubah semuanya jadi 0. 0, 0, 0. Setelah itu 5-nya dipindahkan. Jadi 5.000. Gitu ya. Ini berapa? 8 nih. Acuannya berarti ke atas ya. 8-nya jadi 0, 6-nya jadi 7, 5, 7. Pindahkan aja langsung. Setelah itu ratusan terdekat. Ratusan. 6-nya nih. 6 lebih dari 5 berarti 8-nya ubah jadi 0 ya. 6-nya pun sama ubah menjadi 0, kemudian 5-nya ditambah 1 jadi 6. 7-nya pindahkan. Setelah itu ke ribuan terdekatnya, berarti acuannya 5 nih. 5 ini kan sama dengan 5 atau lebih dari 5 itu harus ditambahkan 1. Berarti nanti 7-nya ini akan kita tambah 1 ya. Nah, kemudian si 3 bilangan ini kita ubah menjadi 0 semua. 0, 0, 0. 7-nya ditambah 1. 7 tambah 1 berapa? 8. Paham ya? Nah, sekarang ada 8.777. Coba kamu jawab isi kolom ini ya nanti ya. Kemudian latihan soal ini nanti kamu isi juga sama nih. Caranya udah Bapak jelaskan di penjelasan sebelumnya, di slide-slide sebelumnya udah Bapak jelaskan ya. Nah, itu saja pembelajaran kali ini. Setelah itu, jika ada pertanyaan, Pak, mana saja yang harus ditulis? Yang harus ditulis adalah, ini tulis, judulnya tulis. Setelah itu, ini juga ditulis, ya. Ini juga ditulis, ya, semuanya. Contoh soalnya pun ditulis. Ini pun sama, ditulis. Ini juga ditulis. Setelah itu, ini ditulis. Ini ditulis dan diisi titik-titiknya. Setelah itu ini ditulis dan dijawab. Paham ya? Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa Bapak selalu ingatkan agar selalu menjaga protokol kesehatan. Memakai masker ketika bepergian, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.